Selamat sore. Nih kita tapping videonya sore hari tanggal berapa hari? Selasa ya? Selasa tanggal 21 April 2026. Kita ini kali pertama Clue Today bikin podcast dan hari ini kita udah ada tamu spesial ya. Kemarin sempat jadi viral di beberapa media, terus di media nasional juga. Kita sudah kedatangan Ratna Dila Safarina ya? Iya. Ratna Dila Safarina. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Nih, Teh Ratna Dila Safarina berarti sekarang disebutnya alumni SMA 1 Subang. Belum kelulusan. Oh, belum kelulusan tapi baru pengumuman kampus. Iya. Terima kampus, oke. Jadi Teh Ratna Dila ini kemarin pas seleksi apa SNBP? Ya, seleksi nasional berbasis prestasi. Seleksi nasional berbasis prestasi, lolos keterima di Sekolah Tinggi Ilmu Hayati Institut Teknologi Bandung, teman-teman. Dan kemarin juga saya sempat datang ke rumahnya meliput dan bareng juga dengan teman-teman dari media nasional. Nah, Teh Dila, kita pengen berbincang soal perjalanan Teh Dila, terus kenapa Teh Dila kekeh atau istilahnya teguh menguatkan tekad untuk mengejar mimpi kuliah di ITB. Tapi sebelum ke sana, bentar. Sebelum ke pertanyaan itu, sejak kapan Teh Dila punya mimpi atau punya suara di hati? Oke, aku pengen kuliah di ITB. Untuk keinginan awal sih pertama itu waktu kelas 10. Kelas 10 SMA. Ya, kelas 10 tuh kakak kan di Bandung ya, sering ke sana. Terus sering lewat ITB dan kayak ada ketertarikan aja gitu. Kayaknya di sini kuliah tuh bakalan seru gitu, bakalan menarik. Terlebih kan di SMA 1 tuh emang lingkungannya akademisnya tinggi ya. Jadi ITB tuh emang jadi perbincangan yang cukup sering dibincangkan gitu. Jadi tiap tahun gitu ada aja alumni dari SMA 1 Subang tuh ya ke ITB. Nah dari situ tuh jadi pengen tahu tuh kayak ya memang kan udah terkenal gitu ya sebagai PTN yang top gitu kalau ITB tuh. Cuma pengen tahu aja gitu gimana sih ITB itu sebenarnya, kenapa orang-orang pengen ke sana. Nah akhirnya nyari tahu, terus suka lah gitu kayak oh lingkungan itu sangat memang orang-orang bilangnya kompetitif gitu ya lingkungannya tuh. Cuma lingkungan kayak gini tuh yang bikin kalau saya merasanya lingkungan gini tuh penting untuk tetap lurus di jalan, tetap belajar gitu, tetap nggak terbawa pergaulan segala macam gitu. Jadi merasa cocok aja gitu di lingkungan yang seperti ini yang bisa tetap mengarahkan saya untuk ke tujuan akhir gitu. Nah tujuan akhir saya tuh karena saya tuh sering mendengar orang-orang mengenai alumni ITB tuh relasinya banyak, terus untuk pekerjaan sendiri itu cenderung gampang gitu ya. Makanya oh kayaknya ini prospek kerjanya bakal bagus kalau di ITB, terus lingkungannya juga bakal mendukung untuk jadi siswa atau mahasiswa yang tetap berprestasi aktif gitu. Makanya ketertarikan tuh mulai dari sana. Nah kalau untuk perjalanan sendiri sih karena dari kelas sebelumnya udah mulai tertarik, kelas 11-12 nya tetap gitu terus-terusan manifestasi gitu kayak meskipun kalau misalkan nanti ternyata rezekinya nggak bisa terima ke sana, yang penting sekarang tuh kemauan tuh jangan sampai dimatiin gitu. Jangan sampai ya aku tuh mau tapi kayaknya nggak bisa deh, jadi aku berhenti berharap, enggak gitu. Tapi tetap oh ya mungkin kalau memang nanti nggak terima, mungkin bukan rezekinya, nggak apa-apa, tapi jangan sampai aku putus harapan gitu di tengah-tengah gitu. Luar biasa ya. Satu angkatan, jumlah siswa seangkatan di Semansa ada berapa orang yang totalnya? Kalau tahun ini tuh sekitar 380-an. 380. Kalau dari Semansa yang lolos ke ITB ada berapa? Tahun ini kalau yang lewat prestasi itu ada 3 orang. 3 orang, termasuk? Ya, termasuk saya itu 3 orang. Ada yang ke FNIPA, ke FSRD, sama saya ke SIPH. Oke. 3 orang dari 380 siswa SMA Negeri Subang ya, SMA Negeri 1 Subang. Salah satunya
Nadila Saparina. Nadila, kita kan pas kemarin-kemarin di TikTok banyak video pas mau ngebuka pengumuman. Iya, iya. Nah, aku pengen tahu rasa Teh Dila, suasana hati Teh Dila saat membuka pengumuman itu. Jadi kan sesuai dengan cerita yang saya kan orang tua tuh nggak tahu ya kalau saya daftar ke sana. Nah, jadi waktu itu tuh buka pengumumannya di kosan teman. Jadi bareng sama teman gitu buka pengumumannya. Nah, waktu itu pas buka sih sebenarnya nggak berharap banyak gitu ya, karena melihat teman-teman seangkatan sendiri tuh punya portofolio tuh yang wah gitu ya. Jadi ada rasa minder sedikit. Cuma tadi kan motonya tuh ya udah cobain aja dulu gitu kan, jangan berhenti di tengah jalan. Selagi punya kesempatan cobain aja dulu gitu. Alhamdulillahnya kan bisa SNBP ya. Jadi ya udah coba aja, keterima atau enggaknya nanti bisa tes, bisa ikutan apa gitu yang lain. Nah, waktu itu sih ya udah gitu, buka aja, nggak ada rasa kayak deg-degan juga nggak terlalu, karena ya udahlah pasrahin aja gitu hasilnya. Dan waktu itu pas ngebuka sih, waktu ngeliat kan biru gitu ya, belum dilihat ini kemana keterimanya, apa yang pilihan pertama atau pilihan kedua. Kayak mungkin ini pilihan kedua gitu, karena ngelihat dari kemungkinan gitu, dari nilai kemudian pendukung lainnya itu keterimanya bakal yang kedua di univ lain. Ternyata keterimanya di pilihan pertama di ITB gitu. Pilihan keduanya kampus mana? Ke UPI. Oh, ke UPI. Jadi Teh Dila tuh ternyata diam-diam daftar ke ITB. Enggak, biasanya kan kalau aku dulu ya sempat nanya dulu ke orang tua, "Mah, Pak, gimana gini?" Teh Dila diam-diam atau gimana ceritanya tuh? Karena orang tua tuh dari awal udah bilang yang penting di Bandung gitu. Jadi ya udah gitu, mau di ITB, UPI atau Unpad kemana aja lah gitu. Dan emang waktu itu tuh agak sempet takut gitu bilang ke ITB tuh, karena bayangannya gitu kan kalau ke kampus-kampus yang wah gitu, yang tinggi gitu ya, selain karena takut karena biayanya gitu ya, takut juga karena kayak apa ya, kan di kota baru ya, terus harus beradaptasi lagi gitu. Sedangkan udah biasa di sini gitu, terus di sini juga biasanya ada ayah gitu kan, ada yang nemenin. Kalau di sana kan di Bandung sama kakak udah ada keluarga gitu kan, jadi apa ya, banyak gitu rasa takutnya tuh, makanya nggak bilang dan nggak ngerasa bakal keterima sih waktu itu tuh. Jadi kayak ya udah deh gitu. Berarti diam-diam daftar ke ITB dan alhamdulillah hasilnya lolos gitu ya. Itu kalau misalkan kita berandai, kalau di awal Teh Dila bilang dulu ke orang tua, respon ayah kayaknya gimana ya? Respon ayah. Kalau ayah misalkan kalau ayah Teh Dila tuh memandang pendidikan tuh seperti apa? Dia membebaskan atau tipikal yang orang tua yang selektif gitu, kamu harus ini, kamu harus itu? Orang tua Teh Dila gimana? Kalau orang tua sendiri ke pendidikan itu sangat mendukung ya. Yang penting saya tuh bisa jaga diri, terus bisa tetap di jalur yang lurus gitu. Jadi nggak terbawa pergaulan, terus jadi nggak semena-mena pas kuliahnya gitu. Yang penting itu aja, orang tua ngebebasin. Misalkan kamu mau ngambil jurusan apa, bebas itu. Yang penting ya tetap kita tuh bisa jaga diri gitu, mawas diri lah istilahnya gitu. Berapa bersaudara? 3 bersaudara. Teh Dila anak terakhir. Anak terakhir Ya, bungsu. Kalau apa? Tadi cara Teh Dila, kan kita tahu lah ya bahwa ITB termasuk salah satu kampus favorit di Indonesia. Banyak tokoh-tokoh besar juga berkuliah di sana, kayak sekarang beberapa menteri di kabinet Pak Jokowi juga alumni Pak Jokowi, sorry Pak Prabowo ya. Di zaman menteri kabinet Pak Prabowo banyak kan alumni ITB, kayak sekarang menteri keuangan alumni ITB, Pak Purbaya, terus Pak Budi Gunadi Sadikin kayaknya alumni ITB, ada banyak lah gitu. Dan ITB juga salah satu kampus kalau di ranking di regional di Asia, terus juga di dunia masuk lah ya, masuk ke kampus tinggi lah gitu di ranking dunia gitu. Dan
tadi ini jadi sebuah keberhasilan juga. Cara seleksi masuk ITB kan susah, bahkan ada yang bilang sulit masuk sulit keluar di ITB. Cara Teh Dila belajar dan mempersiapkan diri, kan kita tahu kalau lewat SNBP ada harus nilai rapih terus konsisten ya kalau nggak salah. Terus ya banyak variabel-variabel penilaian lah kalau di SNBP. Cara Teh Dila belajar tuh gimana? Jadi kalau di ITB sendiri itu kan nanti milih itu nggak langsung jurusan ya, tapi milihnya tuh fakultas. Nah, ada program dari ITB tuh namanya peminatan, program peminatan. Nah, waktu kelas 11 tuh baru tahu itu ada program peminatan. Pas dilihat-lihat tuh ternyata daftarnya sama kayak SNBP. Cuma nanti seleksinya itu nggak seketat yang SNBP karena Maksudnya? Sorry. karena jadi kalau SNBP itu kan milih fakultas ya, misalkan di SITH ilmu hayati. Nah di fakultas itu tuh ada 4 jurusan kan. Nah kalau misalkan lewat SNBP reguler kita tuh nggak bisa milih 4 jurusan ini, cuma langsung ke fakultas ini. Nanti ada tes lagi baru bisa masuk. Tapi kalau yang peminatan tuh bisa langsung masuk ke jurusannya gitu. Nah tapi kenapa bisa kayak gitu? Karena cenderung si jurusan-jurusan yang ada di sini tuh yang apa ya? Yang masuknya tuh relatif sedikit gitu. Jadi dibikin peminatan agar bisa menarik lebih banyak orang yang masuk gitu. Kalau yang peminatan. Nah, ketika tahu tuh kelas 11 tuh ada program kayak gitu dari ITB, jadi kayak oh mungkin ada kesempatan nih lewat sini gitu ya. Jadi kita mainnya strategi kalau di SNBP. Selain tadi ya nilainya harus relatif stabil, kita juga harus melihat alumni di sananya itu gimana. Alhamdulillahnya tuh kan kalau di SMA 1 tuh tiap tahun tuh ada ya alumni itu, dan tahun kemarin juga ada yang ke SIPHR, jadi cenderung apa ya akreditasi alumni itu baik gitu di ITB tuh, jadi punya penilaian tersendiri dari si pihak ITB-nya gitu. Nah kalau SNBP kan kadang ya ada yang bilang hoki-hokian gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya bisa dibilang juga iya, karena kalau misalkan ya di angkatan aku sendiri gitu ya, ada temen aku yang ke ITB juga, terus kayak nyantumin sarjana segala macam gitu ya, tapi nggak keterima. Tapi kalau aku karena berhasil strateginya gitu ya, pilih peminatan, terus mata pelajaran pendukung yang aku suka, yang aku naikkan itu memang selinear dengan si jurusan yang aku pilih di peminatan. Jadi ada lebih banyak kesempatan gitu, lebih besar peluangnya gitu. Jadi emang harus ini sih pinter strategi kalau SNBP. Terus emang kalau kalian merasa kurang di sertifikatnya, dinilai mata pelajaran pendukung. Kan kebetulan aku ngambilnya ini ya rekayasa pertanian. Ininya tuh teknik ya, si basicnya tuh matematika sama fisika. Alhamdulillahnya tuh bagus gitu nilai di situ tuh. Jadi ada apa ya, peluangnya tuh lebih besar gitu. Meskipun nggak ada portofolio yang lainnya. Tuh menarik juga ya, karena tadi ini kan kalau dulu tuh SNMPTN ya, kalau dulu zaman saya ya, zaman koloni gitu. Sekarang SNBP namanya. Memang banyak variabel dan itu sistem juga bermain ya. Tadi mendengar penjelasan dari Dila, ternyata kalau kita jeli dan kita mau belajar ada strategi-strateginya gitu. Ini yang penting yang perlu kita garis bawahi juga. Teh kita ini minum ini TRS Water ya. TRS Water produk dari Herumda Tirta Rangga Subang. Ini air minum kemasan asli dari produk dari BUMD Kabupaten Subang ini, TRS Water. Ini air asli ya? Asli ini. Kita coba ya. Ini kita syuting di Saung Lebe. Ini di belakang kita banyak penonton. Seger? Ada manis-manisnya. Kita lanjutkan. Aku kan pas waktu kita pertama ketemu tuh sempat dengar juga cerita dari Teh Dila daftar ke ITB pun ya. Kalau tadi di awal bilang ke orang tua pun nggak bilang gitu, termasuk ke guru sekolah. Kan biasa ada guru BK yang ngedamping kan gitu. Itu gimana ceritanya itu? Sebenarnya tuh waktu awal
tuh bilang mau ke ITB gitu ya, tapi bukan di fakultas yang ini, di fakultas yang lain. Cuma waktu itu tuh ada kendala dan memang ada perubahan minat gitu ya, jadi mau coba yang lain gitu. Nah cuma waktu itu tuh bukan di ITB nyobanya, di ITB yang lain. Nah kata gurunya tuh oke lah gitu kesini. Cuma waktu itu kan belum ini ya, belum fix daftar waktu itu tuh. Cuma baru kayak bilang ke guru BK-nya kayaknya gak jadi ke ITB deh, mau ke univ ini gitu ya. Tapi selama waktu sampai akhir pendaftaran, kan terakhir pendaftaran tuh tanggal 17. Nah sampai akhir tuh, sampai bahkan hari tanggal 17 itu belum daftar, soalnya masih aduh gitu sayang kan ke ITB gitu. Cobain aja dulu gitu ya, nanti itu pilihan keduanya gitu yang sebelumnya. Terus akhirnya ya udah memantapkan diri aja gitu ke ITB. Jadi guru BK tuh tahunnya di univ lain gitu katanya waktu, karena sebelumnya tuh waktu terakhir konsul ke sana kan bilangnya. Cuma waktu terakhir jam, masih ingat jam 6 tanggal 17 6 sore itu kan tinggal beberapa jam sebelum penutupan, harusnya tuh udah selesai kan daftar tuh, soalnya takutnya error webnya. Alhamdulillah sih nggak error ya waktu itu, jadi nggak terkendala. Jadi di akhir-akhir tuh ya, di detik terakhir tuh ya udah deh milih ITB, bismillah aja. Soalnya apa ya, dikasih kesempatan gitu ya buat milih ITB tanpa tes gitu kan, jadi kenapa nggak dicoba gitu. Jadi ya udah gitu, meskipun waktu itu nggak bilang ke guru BK, mungkin kalau misalkan dicoba dulu dan memberanikan diri gitu ya, kalau hasilnya bagus ya pasti orang-orang juga bakal ikut ini gitu, ikut senang gitu. Oke. Jadi gak bilang ke orang tua, gak bilang ke guru BK. Luar biasa. Ini karena humble Teh Dilanya atau bagian dari strategi juga? Atau ya situasi menuntut itu gitu? Sebenarnya dibilang strategi mungkin iya, karena kan waktu SNBP ya, kalau teman-teman yang tahu, wah itu rebutan jurusan tuh gitu ya, pasti ada misalkan ya, kalau kalian bukan eligible teratas, pasti siapa tahu tiba-tiba eligible atas tuh milih yang jurusan yang sama. Sedangkan kan kalau sekolah kan realistis ya, pengen anak-anaknya tuh keterima SNBP banyak gitu, jadinya diarahkan ke jurusan yang lain gitu. Gak ada larangan untuk pilih jurusan yang sama sih sebenarnya, cuma kan emang buat ningkatin akreditasi sekolahnya, jadi biasanya dianjurkan di jurusan yang berbeda. Nah kebetulan waktu itu tuh sebenarnya pilih SITHR ini tuh ada yang sama juga, makanya nggak bilang gitu, karena nanti pasti diarahinnya buat ke yang konsul sebelumnya gitu kan, karena emang belum ada yang pilih. Jadi ya dibilang strategi iya, dibilang enggak juga enggak, karena emang karena dadakan kan tanggal 17 detik-detik terakhir gitu ya, mau bilang juga tinggal daftar dulu aja deh, ntar bilangnya udah beres gitu. Saya tuh punya temen juga, dia kuliah di ITB dan emang dari SMP, aku kenalin dari SMA, beda sekolah sih, cuma aku ngeliat dulu tuh sempet ikutan olimpiade dan emang gila belajar, rajin banget. 24 jam kayaknya hanya dipakai belajar, sholat, makan, belajar. Ya kalau Teh Dila tuh segila apa? Maksudnya gila belajarnya tuh gimana gitu? Sedikit cerita nih, waktu kelas 10 tuh kan waktu awal masuk ya, benar-benar masih semangat banget gitu, belum banyak aktivitas di organisasi juga kan. Nah waktu kelas 10 tuh karena memang passion aku tuh di biologi ya, suka gitu ya. Waktu kelas 10 tuh, waktu ujian semester tuh bahkan pernah dapat nilai 100 sempurna di semester tuh, karena emang ngejar banget gitu kan, udah masuk terus bisa gitu ya, dikejar banget. Nah waktu kelas 10 tuh benar-benar masih semangat banget gitu ya di kelas tuh, nilai tuh pasti gak akan ada yang jelek-jelek banget gitu, pasti minimal tuh 80-an gitu. Bahkan di biologi 195 di ujian semester itu tuh, di ujian lain pun ada gitu yang dapat 100 di sosiologi. Karena waktu itu mikirnya permulaan nih harus semangat gitu ya, biar nanti kedepannya juga tetap semangat. Ditambah kan kalau misalkan nilainya bagus, berarti nanti si rata-rata rapot tuh bakal bagus juga kan, jadi nanti bisa mendukung buat SNBP ikut eligible gitu. Nah kalau dibilang gila belajar sih nggak gila-gila banget sebenarnya, karena kalau dibilang kayak tadi 24 jam segini tuh enggak juga, karena kan kalau aku kan bantuin ayah juga ya di toko gitu, kadang ya udah. Ayah sering kerja gimana, apa kerja?
Nah itu di sampingnya ada ruangan dan di situ tuh dipakai buat toko kecil-kecilan gitu. Dan dulu tuh sama mama kan biasanya jaganya, cuma karena mama udah gak ada sekarang, jadi ya udah biasanya aku yang gantiin gitu. Pulang sekolah aku sambil tiduran di ruang tamu karena di sebelahan kan ruang tamu, sambil jagain toko gitu. Ayah kerja ngebordir di atas gitu. Jadi ya gitu aja sih keseharian aku tuh biasanya. Katanya apa? Belajar waktu yang kamu cerita pas pertama kita ketemu di sana tuh di rumah tuh, belajar sampai jam berapa, jam 12-an, terus 12 malam ya, terus tidur pagi apa dini hari, jam-jam tahajud itu belajar lagi. Benar kayak gitu atau gimana? Jadi sebenarnya habit ini tuh dari SMP ya. SMP tuh kadang capek pulang sekolah tuh kan. Nah pulang sekolah capek tuh suka ketiduran, bangun-bangun tuh jam 8 gitu. Nah di situ mulai ngerjain tugasnya tuh kan jam 8 sampai jam 12 gitu. Jadi kayak ada emang kebiasaan dari awalnya gitu. Nah ke bawah sampai SMA. Cuma waktu SMA tuh kalau kebangun jam segitu biasanya nanti tuh bangunnya tuh jam 5 gitu. Sedangkan kalau jam 5 tuh suka mepet berangkat sekolah gitu kan. Makanya pas SMA mulai pelan-pelan dirubah, pulang sekolah tuh nggak langsung ketiduran, tapi pulang sekolah tuh ngerjain dulu apa gitu. Nanti tidur, bangun-bangun jam 3 atau jam 4 karena jam-jam segitu tuh biasanya kalau aku pribadi lebih fokus karena kan sepi terus dingin hawanya, di Subang kan panas ya, jadi lebih adem gitu, lebih enak ngerjain apa-apa teh. Belum lagi kan fresh ya, baru bangun tidur gitu, dan udara pun masih segar gitu. Jadi kayak emang karena bukan karena ngejar sesuatu sih, lebih karena ngejar si mood belajarnya gitu, biar lebih nyaman, lebih lebih masuk gitu ke kitanya tuh. Kadang kan ada misalkan kita maksain nih belajar biar nanti tuh lebih banyak jamnya gitu kan, dari jam 6 misalkan sampai jam 12 dari 6 sore. Nah itu tuh kadang nggak efektif gitu. Buat aku sendiri tuh lebih ke ya udah kalau jam 6 capek ya udah gak belajar dulu, nanti lanjutnya jam 3 pas bangun tidur gitu. Menarik juga teman-teman. Kan se-Indonesia tuh banyak, katakanlah banyak yang pelajar yang keterima di ITB, dan tidak semua yang dijemput langsung oleh pengurus ITB atau apa ya, dosen ITB, Pak Imam Santoso itu kan dosen ITB, kalau nggak salah dosen metalurgi, dan dia juga aktif bikin konten soal keseharian mahasiswa ITB dan keseharian dia mengajar. Jadi waktu minggu kemarin kalau nggak salah ya, Pak Imam Santoso datang ke rumah Dila dan sama siapa rombongan ya? Iya, ada Pak Rektor, Pak Rektor ada? Ada. Pak siapa tuh? Aduh aku lupa, Dirgantara. Iya, gitu. Pak Dirgantara? Iya. Coba. Nanti kalau bukan nonton. Kan waktu itu datang tuh ini ngasih topi yang tanda tangan Pak Rektor itu. Topi ITB guys. Pak Dirgantara. Duh, fans. Itu gimana ceritanya sampai tim ITB atau rombongan ITB, Pak Imam Santoso termasuk Pak Rektor gitu datang ke rumah dia? Jadi sebenarnya awal mulanya tuh aku tuh daftar beasiswanya tuh Kartu Indonesia Pintar (KIPK). Nah waktu itu tuh katanya memang lagi ada proyek itu dari Pak Imamnya sendiri untuk istilahnya tuh menggandeng para calon mahasiswa yang pendaftar beasiswa. Nah kebetulan waktu itu tuh waktu keterima nih ya, kan di post di status WhatsApp ya sama guru tuh, kebetulan ada alumni yang memang di fakultas yang emang diajar langsung juga oleh Pak Imam. Itu tuh ngeliat itu statusnya guru saya tuh. Nah di sana tuh dia tuh ini gitu nanya, ini di antara 3 ini ada yang penerima beasiswa nggak, atau ada yang perlu dibantu nggak, katanya gitu. Nah terus waktu itu tuh guru yang posting status WhatsApp itu tuh cerita gitu tentang saya waktu itu. Katanya ya ini pendaftar beasiswa kita gini, terus latar belakang keluarga, ekonomi segala macam. Nah mungkin waktu itu
dihubungi oleh pihak ITB-nya tuh, katanya tuh di apa ya, verifikasi mungkin ya, lebih ke betul gak atas nama ini, terus betul gak kalau misalkan data keluarga tuh kayak gini-gini, diminta motivation letter juga semacam ya, kayak surat motivasi gitu, kayak kenapa kita teh harus dapat bantuan ini gitu, dan terus kenapa gitu kita teh layak untuk mendapatkan ini gitu pokoknya. Nah, di verifikasi tuh akhirnya dirapatkan sama Pak Imam tuh, dirapatkan dengan para jajaran petinggi di ITB, dan mungkin kalau ruangnya keterima di kriterianya, mungkin yang masuk kriteria, jadi oh ya udah dipilih, akhirnya dihubungi lagi, gimana kalau besok katanya didatangi, itu dadakan kan besok katanya. Oh, dadakan. Besok katanya. Aduh, gimana ya kata saya tuh. Bahkan yang sebelumnya itu ya, yang sebelum dirapatin tuh keputusannya jam 13 dirapatin, dan itu nelfonnya jam 12.30. Jadi kan 30 menit lagi ya. Aduh, gimana ya? Ya udah kata orang tua tuh bismillah aja, iyain gitu. Dan kalau nggak salah, ya setelah itu tuh setelah rapat tuh dihubungi lagi katanya hari Minggu. Kalau nggak salah 2 atau 1 hari sebelumnya gitu dihubunginya tuh. Jadi memang agak mepet gitu ke hari Minggunya tuh. Dan aduh, agak ini ya, agak deg-degan gitu kan. Pernah ngeliat yang konten sebelumnya dari Pak Imam tuh, datangnya tuh banyak gitu kan, dari dosen, dekan, segala macam gitu ya. Nah, tapi nggak nyangka juga bakal ada Pak Rektor waktu itu kan. Waktu itu ngelihatnya adanya wakil rektornya, terus Litmawa, atau mungkin waktu itu aku kurang jeli mungkinnya ngelihatnya, terus kayak oh ya udah mungkin dosen-dosennya aja berlima, ngelihatnya juga waktu itu di konten tuh. Pas datangnya tuh 5 mobil bukan 5 orang, pakai motor juga lagi. Jadi aduh penuh gitu, rumah kan kecil ya, nggak masuk gitu orang-orangnya teh. Untungnya untuk para ininya mah, yang petingginya mah ada gitu ke bagian tempat duduk, cuma tim-timnya pada di luar pada ngepet gitu. Ya kayak aduh, kirain teh bakal cuma 5 orang, ternyata 5 mobil. Mana ini kan bawa motor yang dibikin sama kampus ya, yang motor listrik itu, kirain nggak akan dipakai di Subang gitu, gak akan diajakin jalan-jalan, itu dipakai diajakin gitu. Aduh kaget. Pokoknya banyak ini deh waktu itu tuh, banyak kagetnya. Pokoknya itu tuh nggak semua yang keterima ITB itu dijemput ya. Nah, salah satunya teh Dila. Dan ya kita juga bersyukur, mudah-mudahan nanti Teh Dila segala cita-citanya bisa terwujud ya Teh. Ini sih Teh, nanti kita masih ada narsum, tapi latarnya sedikit berbeda. Bukan narsum terlalu kaku ya teman bicara lah, teman ngobrol. Ini kawan saya dari usianya masih sekolah, dia masih sekolah di salah satu SMA. Nanti kita akan berbincang-bincang soal situasi pendidikan, situasi belajar. Dia aktivis OSIS gitu. Dia ketua forum komunikasi OSIS Subang. Belum dilantik ya, masih baru terpilih, ketua terpilih, dan ketua sebelumnya ada di belakang kita. Ya, Vera. Nah, Teh Dil, sebelum nanti ada Anik masuk, seberapa penting pendidikan bagi Teh Dil? Seberapa penting? Sangat penting, karena bagi aku sendiri kan ini ya, kronik online gitu ya, jadi di sosmed tuh emang lumayan aktif gitu ya. Terus banyak ngeliat gitu ya, artikel-artikel tentang kemiskinan struktural gitu. Nah, untuk itu sendiri, kalau aku sendiri percaya untuk mengubah si kemiskinan struktural itu tuh bisa lewat pendidikan gitu. Untuk aku sebagai seorang pelajar gitu ya, pendidikan kan salah satu jalan yang paling mudah untuk ditempuh ya. Nah, jadi aku tuh merasa pendidikan itu sangat penting untuk berubah ke masa depan gitu. Karena sekarang kan aku merupakan siswi yang kurang mampu gitu ya. Aku punya orientasi ke depannya ketika aku bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan pendidikan yang sangat mumpuni untuk sekarang gitu. Aku merasa ini tuh sangat harus, dan ini tuh wajib gitu untuk aku terus perjuangkan ke depannya. Dan mimpi aku tuh nggak terhenti di ITB S1 sekarang. Kalau ada rezekinya aku mau S2 di ITB, mau lanjut mengembangkan pendidikan, mengembangkan karir, sampai akhirnya aku bisa lepas dari si kemiskinan struktural itu. Oke, luar biasa. Ini juga
jadi PR bagi para stakeholder, termasuk saya juga penerima beasiswa dulu, dan ya alhamdulillah jadi seperti ini. Sekarang kita udah ada yang baru masuk ke Infran. Ada Ahmad Anik Musyarof ya. Ahmad Anik Musyarof ini siswa kelas 12 sih sekarang. Kelas 11, sorry. Kelas 11 SMA PGRI Subang ya. Atau teman-teman bilang SMAK, Pak. SMA yang persis sangat strategis di pusat kota Subang, pusat bisnis Subang, di samping ya salah satu supermarket di Subang. Oh, yang barusan disebut merek. Iya. Jadi kita akan melanjutkan perbincangan. Sebenarnya aku ceritain dulu ya teman-teman yang nonton. Ini kita belum punya nama. Ini acara kita mau dikasih nama, tapi nantilah teman-teman bisa lihat judul di cover video ini. Dan Nick, ya kan, barusan kan ngobrol sama Teh soal perjalanan Teh soal sampai akhirnya keterima di ITB. Anik kan bisa dikatakan masih pelajar aktif. Tentu kan tadi Teh juga persiapannya panjang. Dari kelas 1, kelas 10 udah mulai konsisten belajar gitu. Nah, kalau Anik, kita tahu Anik ini ketua Forum Komunikasi OSIS Subang. Kita pengen tahu gimana sih Anik membagi waktu, kan kegiatan organisasi padat nih, rapat kesana kemari kan gitu. Nah, kalau Anik gimana? Selain ketua Forum Komunikasi OSIS Subang, Anik juga pengurus Forum OSIS Jawa Barat. Betul kan? Ya. Jadi dia sering Subang Bandung. Nih, saya nggak tahu ini gimana Anda ini cara ngebagi waktunya. Gimana pola belajar kamu? Kalau aku sih cara manajemen waktunya itu aku menamainya jam operasional. Wes, jam operasional. Itu Ya. apa itu? Jadi kalau dari setiap bangun tidur sampai jam 2 setelah sekolah tuh aku beneran fokus ke akademik atau ke sekolahnya. Oke. Dan ketika pulang sekolah mungkin istirahat dulu sebentar, habis itu baru fokus ke organisasi, dunia organisasi. Mungkin kalau memang ada sesuatu yang urgent dari salah satu misal akademik maupun organisasi itu bakal jadi prioritas utama gitu. Misal dari organisasi sendiri ada tugas atau acara yang memang perlu dilakukan dalam waktu sekolah, itu yang menjadi prioritas utama. Oke, jadi membagi perhatian ya. Kalau Ya. misalkan di momen ini kita fokus di organisasi, di momen lain pas jam-jam sekolah yang tadi Ani ceritain fokus di sekolah, seperti itu ya. Nik, Anik rencana nanti ke perguruan tinggi seperti apa? Apakah nanti mau kuliah atau mau kerja atau bagaimana? Rencana itu? Jujur kalau rencana sendiri ya, ini pengen coba untuk jenjang yang lebih lagi dalam ya lanjut ke kuliah lah gitu. Kalau untuk punya prestasi yang ingin Ani masukin, mungkin beberapa kayak Ani sih kayaknya yang ada di Bandung gitu. Beberapa waktu Ani coba masuk ke perkuliahan yang emang ada jalur lewat ketua OSIS. Oke. Jalur OSIS gitu. Seperti kayak di IPB, setahu Ani itu ada jalur ketua OSIS, dan itu mungkin bisa jadi salah satu langkah yang bisa Ani ambil untuk kedepannya. Jadi jadi teman-teman, di Forum Komunikasi OSIS Subang tuh ada program ya kalau nggak salah. Adanya. Jadi ini juga teman-teman pengurusnya cerita sih, ini jadi forum belajar ya, semua terutama pengurus-pengurus OSIS ya, buat misalkan nanti kalau ada yang ingin lanjut kuliah, kalau ada yang ingin bisnis, kalau ada yang ingin kerja, itu ada program-programnya ya kalau nggak salah ya. Kalau yang pengen lanjut kuliah
di FOS tuh gimana nih? Ada program khusus buat persiapan itu nggak? Atau gimana? Nah, kebetulan dari Ah. Forum Komunikasi Subang sendiri itu menyediakan mengadakan program yang namanya Scholarship FKOS. FOS scholarship. Jadi kayak Apa beasiswa. itu? Jadi Scholarship FKOS itu kayak beasiswa untuk pengurus Forum Komunikasi Subang yang emang terpilih dan mungkin memasuki kriteria dan bisa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan kebetulan kita sedang mengusahakan untuk bernegosiasi atau Membangun kerjasama ya. membangun kerjasama ya dengan universitas yang emang bisa diajak untuk kerjasama beasiswa tersebut. Oke. FKOS scholarship, program beasiswa terus untuk teman-teman pengurus OSIS ya, terutama gitu, teman-teman aktivis pelajar gitu, untuk yang mau pengen melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Itu mulai kapan? Nah, kebetulan program itu kemungkinan Di launchingnya sejak kapan ya? sebelumnya di catering OSIS kemarin Oh, itu sudah bulan Desember ya? bulan Desember Oke. itu udah di launching dan memang dari kita tuh masih mengusahakan gitu untuk merealisasikan program kerja tersebut. Oke, FOS scholarship teman-teman, program beasiswa untuk pelajar OSIS terutama ya aktivis OSIS yang pengen lanjut ke perguruan tinggi. Nah nih, kita tahu kan tidak semua anak pelajar punya akses, punya kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Padahal ya, kita juga mengetahui bahwa pendidikan tinggi itu penting ya buat masa depan kita, masa depan terutama anak-anak muda di Kabupaten Subang. Nah, harapan Anda sebagai pelajar Subang, terutama harapan untuk perbaikan pendidikan di Kabupaten Subang seperti apa? Harapannya ya melihat dengan kondisi sekarang di Subang, minat belajar anak-anak pun semakin tahun bukannya semakin naik, aneh terasa semakin turun gitu. Dan terutama minat membaca juga kan semakin tahun tuh kelihatannya tuh semakin menurun gitu. Dilihat dari skala dari akal yang Anik baca gitu. Harapannya Anik pelajar-pelajar yang ada di Subang tuh bisa termotivasi lagi gitu. Apalagi kan beberapa teman-teman yang Anik tanyain juga untuk melanjutkan ke jenjang tinggi kan memang terkendala emang dari rezekinya gitu. Nah itu mungkin lewat scholarship atau beasiswa itu menjadi salah satu solusinya. Dan ya Anik harap banyak pelajar teman-teman yang ada di Subang, pelajar Subang tuh bisa lebih termotivasi lagi, bisa banyak-banyak membaca lagi untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke. Kita juga berharap yang mudah-mudahan ada program beasiswa juga kayak misalkan yang kemarin diterima oleh Gila dari salah satu perusahaan ya Teh. Dari salah satu perusahaan, mudah-mudahan juga di Subang baik pemerintahnya atau perusahaan-perusahaan yang ada di Subang ya kita bisa kolaborasi lah ya dengan forum OSIS, kita bikin kegiatan beasiswa untuk para pelajar di Kabupaten Subang. Setuju nggak? Setuju banget. Oke ya, para direktur, para perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Subang, kita kolaborasi pentahelik ya antara pemerintah, terus swasta, masyarakat, akademisi kampus dengan media juga gitu. Jadi kolaborasi buat memajukan pendidikan, terutama peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Subang. Nah, terakhir Teh Dila, sama pertanyaan dengan Ani, harapan untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Subang. Harapannya untuk harapannya sendiri sih bagi para siswa yang di Subang sekarang, kalau kalian punya kemauan itu coba cari caranya, jangan sampai hanya sebatas kemauan gitu, jangan cuma sebatas keinginan. Banyak jalan menuju Roma, jadi kalian coba cari tahu aja
soal beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah, oleh perusahaan, instansi gitu. Karena kalau memang rezekinya pasti kalian bisa sesusah apapun persyaratannya gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang punya keterbatasan, jangan jadikan keterbatasan itu tuh sebagai penghalang untuk terus melaju di pendidikan gitu. Oke. Ya, luar biasa pesan dari Teh Dila, dan kita nggak kerasa sekarang udah 60 menit kurang lebih kita udah ngobrol tentang sepak terjang Teh Dila, terus juga tadi Ani perjalanan di teman-teman di forum OSIS, dan mereka membangun ruang untuk belajar bareng-bareng gitu ya. Dan ini sekali lagi teman-teman, ini edisi pertama atau episode pertama di Blue Today, ada ala-ala podcast. Kita masih nyari namanya. Pokoknya nanti lihat di cover itu nama yang udah pasti ya. Ini tim kita ada di belakang. Namanya Jikri. Tentang Blue Today, dan lumayan haus nih. Boleh diminum-minum. Dari TRS Water. Nah, sejam ngobrol. Makasih TRS Water dari Perumda Tirtarangga Subang yang selalu support kegiatan pendidikan di Kabupaten Subang. Waktu kemarin juga mereka support ya, yang kegiatan FKOS. Terima kasih, dan terima kasih Ani yang telah jadi narasumber pertama kita. Terus juga Teh Dila juga sama jadi bagian dari sama-sama mencatat sejarah. Hari ini kami dari mencatat sejarah mengawali podcast. Juga teman-teman sekalian, kita para pelaku sejarah. Oke, terima kasih. Bye. Bye, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.